Pernah kepikiran nggak, siapa sih yang jagain uang kita di bank? Atau yang mastiin investasi kita itu beneran, bukan bodong? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas satu nama yang mungkin sering Anda dengar, tapi belum tentu kenal betul. Otoritas Jasa Keuangan, atau yang kita kenal sebagai OJK. Ini kan pertanyaan penting banget ya buat kita semua. Soalnya, ini soal duit, hasil jeripayah kita. Dan jawabannya ada. Ada satu lembaga yang kerjaannya emang jadi satpam buat seluruh dunia keuangan di Indonesia. Yuk, kita kenalan lebih jauh sama mereka. Oke, jadi siapa sih OJK ini sebenarnya? Namanya sering warawiri di berita, tapi kerjaannya apa persisnya? Nah, di bagian ini kita akan bedah tuntas siapa mereka dan kenapa peran mereka itu krusial banget. Ini dia definisi resminya. Kuncinya ada di dua kata, lembaga negara dan independen. Kenapa independen itu penting? Soalnya mereka ini kayak wasit di lapangan, nggak boleh mihak siapapun. Dulu kan banyak pelajaran dari krisis keuangan, makanya perlu ada pengawas yang nggak bisa disetir. Nah, tugas utama mereka itu lengkap banget, mulai dari bikin aturan, ngawasin, meriksa, sampai kalau perlu, ya menyidik semua pelaku di industri keuangan. Biar gampang bayanginnya, anggap aja OJK itu penjaga keuangannya Indonesia. Benar-benar kayak guardian gitu. Mereka yang patroli dan mastiin semuanya jalan sesuai aturan. Adil, transparan, dan yang paling penting, aman buat kita-kita ini. Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh apa sih wilayah kekuasaan mereka? Siap-siap kaget ya, karena area yang mereka awasi itu luas banget, dari yang paling tradisional sampai yang paling kekinian di dunia digital. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng. Luar biasa kan cakupannya? Mulai dari bank tempat kita nabung sehari-hari, mau itu bank umum, syariah, atau BPR. Terus pasar modal, tempat jual beli saham. Lanjut lagi ke asuransi dan dana pensiun, yang penting banget buat masa tua kita. Nggak cuma itu. Yang lagi heboh sekarang kayak fintech pinjol dan bahkan aset kripto, itu semua juga di bawah pengawasan mereka. Jadi, totalnya ada lebih dari 6 sektor utama yang mereka pelototin terus-menerus. Gede banget skalanya. Coba pikirin deh, dari bank, saham, asuransi, leasing, fintech, sampai ke perlindungan kita sebagai nasabah. Artinya apa? Hampir semua urusan keuangan kita, mau sekecil apapun, itu ada sentuhan pengawasan dari OJK. Oke, ini dia nih bagian yang paling dekat sama kita. Intinya kan, terus untungnya buat saya apa? Gimana cara OJK ngelindungi duit kita secara langsung? Yuk kita lihat aksi nyata mereka di lapangan. Nah, ini contoh yang real banget. OJK itu nggak diem aja. Mereka aktif banget ngelawan hoax. Ini salah satu hoax alert resmi dari mereka. Waktu itu ada penipuan yang bilang utang pinjol bisa dihapus. OJK langsung turun tangan kasih pengumuman. Ini bukti perlindungan paling depan buat kita. Dan ternyata OJK punya gudang senjata yang lengkap banget buat ngelawan penipu. Ada Satgas Pasti, ini tim gebuknya buat investasi bodong dan pinjol ilegal. Ada juga ISC, semacam markas besar anti-scam. Buat kita-kita, ada APPK. Ini jalur resmi kalau mau lapor. Nggak cuma nunggu laporan, mereka juga ngajarin kita biar pinter ngelola uang lewat program Sikapi Uangmu. Dan terakhir, kelakuan para pemain industrinya juga diawasin ketat. Jadi pertahanannya itu berlapis-lapis. Terus kalau misalnya amit-amit kita kena masalah gimana? Tenang, OJK udah siapin jalurnya. Simpel kok. Pertama, coba lapor dan selesain dulu ke perusahaannya langsung. Kalau nggak ada hasil, mentok. Nah, baru deh lapor ke OJK lewat APPK tadi. Gampang kan? Jadi kita tahu harus kemana. Sekarang kita coba tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Oke, kita udah tahu OJK itu siapa dan apa kerjanya. Tapi, kenapa sih mereka sepenting itu? Buat kita dan juga buat Indonesia? Slide ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba deh bayangin sebentar, dunia keuangan tanpa OJK. Penipu pesta pora, pasar modal bisa jungkir balik, dan kita sebagai nasabah nggak punya pegangan. Nah, bandingin sama sekarang. Dengan adanya OJK, kita merasa lebih aman, sistemnya stabil, dan yang paling mahal itu, kepercayaan publik jadi tinggi. Jadi, ini poin utamanya. OJK itu bukan cuma soal ngurusin 1-2 perusahaan doang. Peran mereka itu jauh lebih gede. Mereka itu salah satu pilar yang bikin ekonomi negara kita tetap berdiri kokoh. Rasa percaya kita buat nabung, buat investasi, itu semua dibangun di atas fondasi kerja mereka. Nah, sekarang kita semua udah kenal sama sang penjaga. Jadi pertanyaannya sekarang berbalik ke kita. Bukan lagi siapa yang jagain kita, tapi setelah tahu ada yang jagain, gimana caranya kita bisa jadi lebih cerdas dan waspada sama uang kita sendiri. Coba direnungkan,